Izinkan saya sharing apa yang saya sudah alamin bersama Tuhan dalam semua musim kehidupan. Ketika hari ini saya berusia 57 tahun, pernikahan yang ke-27, istri 1, anak 2, cucu 1. Ada 2 tema yang Tuhan tahu dalam hidup saya tentang joy, the art of being joyful, tentang seni sukacita bersama Tuhan, mengalami bersama Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Yang pertama tentang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang joyful marriage, pernikahan yang berbahagia. Thank you Alwin dan Kokis yang telah mengeset Andre. Nah, saudara, semua orang ingin dalam pernikahannya penuh dengan sukacita. Semua orang ketika kita menikah ingin supaya berbahagia. Pada waktu pacaran, masih ingat gak? Ketika pacaran, lagu kita adalah selalu bicara kawin, 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 kawin. Ingin cepat kawin, ingin cepat kawin. Tetapi setelah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kenapa lagunya jadi berubah? Bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diusahakan setiap hari dengan Kristus. Nah, di dalam perenungan yang sangat lama ini, maka saya mendengarkan kaset, khotbah, video, dan yang lain-lain. Saya menemukan ada 3 penghambat kenapa pernikahan tidak mengalami sukacita. Saya menemukan ada 3 penghambat kenapa pernikahan bisa kandas dalam kehidupannya. Yang pertama adalah karena masalah yang pertama adalah tidak adanya kecocokan. Dulu pada waktu kita pacaran rasanya cocok, nggak usah dikocok-kocok. Ada 1000 alasan yang membuat saya ingin menikah, cocok, nggak usah dikocok-kocok. Tetapi ketika kita sudah menikah, ada 1 juta alasan yang rasanya saya tidak cocok dengan kamu. Tidak cocok. Dan secara alamin, walaupun kita bukan Kristen, secara universal, kita akan menikah dengan orang yang memang berbeda secara temperamen. Pasti juga latar belakang, pendidikan, dari budaya dan yang lain-lain. Apalagi kita ada pria dan wanita yang sangat berbeda. Jadi saudara bisa bayangkan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dan segala macam ketika menyatu dalam pernikahan. Itu adalah proses yang sangat panjang seumur hidup. Dan secara alami kita akan menikah dengan orang yang berbeda. Biasanya ketika ada orang yang lincah, gasnya sangat kencang, biasanya Tuhan pasangkan dengan orang yang remnya pakem. Karena kalau gasnya kenceng dua-duanya masuk jurang. Tapi kalau gasnya di remnya pakem sekali, nggak maju-maju. Secara alamin Tuhan itu akan pasangan dengan yang sangat berbeda. Nah, saya sudah dapat izin, jadi saya boleh cerita. Anda tahu yang punya maestro Pak Budi dengan Ibu Mitsi, ini adalah 2 perpaduan yang sangat beda. Ibu Mitsi adalah tipe wanita yang sangat intim dan dominan. Kalau dari jalan juga sudah beda. Kalau di toko sedang ngatur karyawan, cepat sekali. Tetapi Daniel ketawa ya. Tapi Pak Budi adalah orang yang sangat kalem, tenang, baik hati. Keinjek kaki juga, mas, kaki mas injek kaki saya, angkat dong sedikit. Dan rajin menabung. Satu kali dia cerita, ibadah di GKI, Kebon Jati sebagai majelis. Hari itu mereka telat untuk bangun. Jadi Ibu Misi katakan, cepat. Tapi yang nama orang stabil cermat, Pak Budi naik mobil dengan tenang, kalem, santai, lihat kiri, lihat kanan. Ketika sampai, saudara, ini terus story ini. Sudah nggak tahan lagi ini Ibu Misi, langsung dia tarik tangannya dan langsung dibawa cepat ke tempat ibadah. Dan ketika masuk ke tempat ibadah, duduk,
Ibu Mitzi lihat dia, kaget. Ternyata yang dia tarik itu ternyata bukan suaminya. Tapi seorang anak muda. Anda bisa bayangkan anak muda ini seperti seekor domba dibawa ke sembelihan. Dan di manakah Pak Budi? Nun jauh di sana. Masih sedang gini. Kalem, tenang, santai. Di dalam pernikahan ada begitu banyak perbedaan-perbedaan. Cara mindset, cara pandang. Cara di dalam mengambil keputusan. Dalam sikap, dalam rohani, dalam seni berdagang, dan yang lain-lain. Karena itu tidak aneh Bapak Ibu Saudara, survei membuktikan begitu banyak pernikahan-pernikahan yang kandas di tengah jalan. Karena saya mau sampaikan enggak mudah. Kalau sampai ada satu keluarga bisa selesai menikah 50, 60, 70 tahun. Saya angkat tangan dan sangat respect. Enggak mudah mempertahankan pernikahan. Mungkin kita bisa berhasil sebagai hamba Tuhan. Mungkin kita berhasil sebagai seorang direktur atau pebisnis. Mungkin kita bisa berhasil sebagai seorang politikus dan yang lain-lain. Tetapi ketika pernikahan kandas, enggak ada kesuksesan apapun yang bisa menggantikan kegagalan dalam keluarga. Kok nggak ada yang nyebut yes? Kenapa? Karena ketidakcocokan dalam banyak hal yang saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana solusinya? Alkitab akan menjawab, Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana solusinya? Alkitab menjawab Roma 15 ayat yang ke-7 sebagai dasar yang sangat kuat. Yuk kita baca bersama-sama. 2-1. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya ingin tanya, tolong respon Bapak Ibu Saudara. Saudara diterima Yesus apakah karena saudara adalah orang yang baik? Saudara diterima Yesus apakah karena saudara orang yang melayani? Saudara diterima Yesus apakah karena saudara adalah orang yang terpandang? Tidak. Saudara dan saya diterima Yesus apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Yesus menerima saudara dan saya apa adanya karena kurban Yesus di atas kayu salib. Saya telah belajar sangat banyak dalam seni hubungan dan yang lain-lain. Tapi saya melihat ada satu prinsip. Bagaimana caranya supaya pernikahan langgeng sampai akhir, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Satu prinsipnya yang dikatakan. Sebab itu, baca sama-sama 2-1. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Seperti Yesus telah menerima Timotius, orang yang bejat, orang yang kotor, orang yang banyak salah, orang yang banyak kesasar. Yesus telah terima saya di atas kayu salib. Demikian juga prinsip ini. Harusnya saya juga belajar menerima orang lain. Menerima pasangan, menerima musuh kita. Seperti Yesus telah menerima saya apa adanya, orang yang hancur begini. Dan prinsip ini juga saya menerima kamu. Seperti Kristus menerima saya. Pusatnya bukanlah life is choice. Salah besar. Itu adalah ego sendiri. Pusat kekuatannya bukanlah rumus human 7 habit tentang win-win solution, tentang sinergi. Rumusnya bukanlah how to build great people dari Dale Carnegie. Terbatas.
pusatnya adalah Yesus, kasih Yesus ada dalam hati saya, maka saya akan bisa menerima pasangan saya apapun dan bagaimanapun yang terjadi. Saya percaya di dalam Yesus tidak ada perceraian. Hanya sekali menikah, maut yang bisa memisahkan kita. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Patim, kau ngomong gampang, Om Do omong doang. Bagaimana kau suami saya? Aduh, egois. Kumis seperti gagang telepon. Geus hayang-hayang. Selingkuh. Bosiau. Bokangtau. Boloho. Bocai. Apa saran Patim? Apakah ditumpang tangan kepalanya yang botak? Digoyang-goyang? Dan King Kong ini angkatlah ke surga Tuhan. Terimalah dia seperti Kristus menerima kita. Yang amin hanya satu. Jika Anda banyak kepahitan ya sama suami ya, hanjakal kawin siamane. Karena itu saya selalu ngomong sama anak muda, ya. Kalau kita masih pacaran, buka mata lebar-lebar, walaupun sipit. Tanya, bibit, bebet, bobot, bubut. Tanya, berapa penghasilan tiap bulan? Latar belakangnya bagaimana? Hutang di banknya bagaimana? Dan yang lain-lain. Tapi kalau sudah menikah, please. Walaupun mata Anda seperti mata jengkol, pejamkanlah matamu sekencang-kencangnya. Buka mata sedikit walaupun sipit sedikit saja. Apapun yang terjadi, percayalah pasanganmu pasti yang terbaik yang dari Tuhan. Apapun. Patim gak ngerti, isi saya galak, cerewet, tukang shopping, gak sayang sama keluarga, gak deket dengan mertua. Apa saran Patim? Doakan simpanse ini cepat naik. Now, terimalah. Dia seperti Kristus telah menerima kita apa adanya. Saya nggak punya rumus yang lain dalam konseling di meja pernikahan, di meja pengadilan. Nggak punya rumus yang lain. Hanya satu. Kristus kasihnya telah menerima saya apa adanya. Sesudah kita bisa menerima karena kasih Kristus, baru sesudah kita menerima, kita belajar memahami. Waktu beberapa tahun yang lalu, saya pakai BlackBerry. Senang sekali, karena ada tonjolan. Tek, 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 tek. Orang tua ya, jadul ya. Satu kali istri saya Henry beliin di Melbourne. Tak, dengan iPhone. 5 hari saya pegang, aduh, asa ya ngetik dina kaca. Salah deh. Ya, Cimemei Paroni waktu itu mamanya meninggal. Ceritanya turut berduka cita. Antara D dengan S beda, turut bersuka cita. Wow, susah sekali. Dan yang paling parah adalah karena baterainya cepat. Apa itu? Habis alias soak. Jadi ngetiknya susah, ininya susah, apa ya habis terus. Dan akhirnya saya berasa tik tak. Keenakan. Oh situsnya gini, fotonya bagus, ininya bagus, oh kirinya begini. Sampai akhirnya ini tidak bisa lepas di samping tempat tidur setiap hari.
Dan semua bank dan segala macam semua ada di sini semua. Nah, untuk supaya jangan sampai habis, apa yang dilakukan? Gampang sekali. Kemana-mana bawa power bank. Termasuk Anda pasti bawa power bank. Ya, gak apa-apa kan? Dan setelah saya menerima keberadaan iPhone ini dan memahami kelebihannya, kekurangannya, kehebatannya, dengan dibantu power bank, apa yang terjadi? Saya sangat mencintai iPhone ini, bahkan lebih dari hal yang lain. Kok nggak nyebut amin? Prinsip ini juga sama. Ketika, ini suara ada nggak ya? Ada. Ketika kita memahami pasangan kita, menerima, memahami. Oh, kau diginiin dia akan ngambek. Oh, kau diginiin dia akan tersenyum. Anda belajar. Akhirnya lama-kelamaan Anda akan sangat bisa bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup dia. Katakan amin. Prinsip yang pertama adalah, kenapa banyak pernikahan yang tidak bahagia? Karena ketidakcocokan. Bagaimana cara katasinya? Terimalah seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Nah, tahap yang pertama itu banyak gak? Banyak. Tapi tahap yang kedua hari ini yang paling banyak, yaitu masalah kesulitan ekonomi. Saya selalu di dalam training-training menyampaikan kata ini. Uang itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus pakai uang. Uang itu tidak menjamin manusia bahagia, tapi dijamin manusia tidak akan bahagia kalau tidak punya uang. Uang itu adalah alat Tuhan. Di dalam konseling-konseling, di dalam berjemaat, ada banyak pada akhirnya adalah masalah keuangan. Dan hari ini situasi, kondisi, politik, ekonomi, dan yang lain-lain dalam dunia bisnis, itu memang sedang terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dunia bukan bundar lagi, tapi sudah rata. Setiap kali saya mendoakan dan saya tanya, apa masalahnya? Kok saya nggak bisa sekolahkan anak laki? Apa yang saya bisa bantu? Kok minggu depan kontrakan saya rumah habis? Kesulitan ekonomi. Dari Anda yang hadir pada hari ini, adakah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi? Termasuk aku juga masih sedang belajar. Tracknya sudah benar, tapi prosesnya masih sedang panjang. Apalagi bagi saudara yang anak-anaknya masih 5 tahun ke bawah. Apakah Anda tahu anak-anak kita akan selesai kuliah? Anda yang baru selesai S1, atau Anda yang masih bekerja di perusahaan atau bisnis baru, apakah Anda tidak mengalami hari ini begitu sangat struggle-nya dalam kehidupan? Bagaimana cara mengatasinya? Firman Tuhan akan tetap menjawab. Mazmur pertama adalah hidup benar. Katakan hidup benar. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Saya ingin mengajak membaca bersama-sama. Siap? 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Pemasmur mengatakan, dulu aku muda,
Sekarang aku sudah menjadi tua, sudah beruban, sudah punya banyak cucu dan buyut. Dan dia sampaikan pemazmur, tetapi aku melihat, tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan Tuhan. Orang yang benar akan meminta-minta. Tapi ini yang aku lihat, orang benar, anak cucunya akan memberikan roti kepada orang lain. Dan masa depannya adalah masa depan yang gemilang bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan menjanjikan kehidupan ya dan amin. Bahwa Tuhan akan memprotek, mengcover kehidupan kita dan masa depan. Timbul satu pertanyaan yang alamin. Pak Tim, apakah benar firman Tuhan demikian? Berapa banyak hari-hari ini katanya yang disebut orang Kristen justru semakin lama semakin miskin. Berapa banyak hari-hari sekarang katanya sudah pelayanan dan segala macam, hanya terjebak dalam masalah keuangan dan habis juga. Dia buka gedung sini, gedung sana, hanya habis juga. Oh, nanti dulu Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Katakan orang yang benar. Orang yang baik belum tentu adalah orang yang benar. Tapi orang yang benar pasti adalah baik. Orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang punya kreativitas belum tentu adalah orang yang benar. Tapi orang yang benar pasti rajin, pasti tekun, pasti integritas, pasti berjuang, pasti dia akan melakukan do the best yang terbaik. Katakan amin. Nah, saya menemukan hal ini. Ternyata yang disebut dengan kekristenan belum tentu adalah hidup di dalam kebenaran. Saya sangat percaya ya dan amin. Kalau hidup saudara dan saya benar, pasti masa depan kita akan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Hidup benar. Ketika kita kerja, kita melakukan do the best yang paling terbaik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat, bukan karena saya diundang di tempat ini, saya melihat gembala saudara, tim dari penggembalaan, itu adalah keseimbangan antara spiritual dengan excellent seimbang. Katakan amin dulu. Sering saya hari-hari sekarang kan saya muter hampir ke seluruh Indonesia berdua dengan Yayen. Nah, saya melihat ada banyak gereja yang terlalu spiritual, ngeroh, sampai semua dijadikan roh. Ya, kerja malas, roh malas keluar. Suka ngantuk, roh tidur keluar. Roh pelit keluar. Dan jemaat akhirnya tidak berkembang secara excellent. Kok nggak ada nyebut amin? Gereja ini adalah keseimbangan antara spiritual, mental, dan body. Hidup benar. Anda mau apapun dilakukan, doa, nungging, segala macam. Tapi kalau Anda nggak hidup benar, nggak akan namanya tingkap langit akan terbuka. Tapi even saudara hari ini baru merintis usaha. Even saudara orang tua miskin dan sederhana. Tapi saya percaya ketika sudah hidup benar, pasti Tuhan buka jalan dalam hidup saudara. Termasuk memilih pasangan hidup. Termasuk menikah, berjalan dalam pernikahan. Termasuk dalam bisnis. Nggak usah banyak teori dalam hidup kita. Pas ketika Sieni harus sekolah ke Singapura. Dan dedenya Henry juga harus merangkak karena kelas umur 17 waktu itu. Hanya 2 tahun harus ke Perth ambil CMN. Youth with a Mission, YMN. Pada saat itu saya mengalami satu kegoncangan yang sangat dan sangat. Ketika 2 anak ini, dua-duanya harus lepas. Secara ekonomi enggak mungkin. Siapa saya
Menikah juga nggak ada. Didukung orang tua. Orang tua saya sedang habis. Merintis ke Bandung juga nggak ada. Mungkin bagi para pengusaha yang sukses, gampang saat itu. Tinggal buka BG, ya, barang banyak, bisa. Hari itu saya masih jadi karyawan, saudara. Jadi karyawan. Tetapi bagian saya apa, saudara? Hidup benar, katakan Yesus. Katakan hidup benar. Bagian saya adalah yang seperti Mazmur katakan, siapa yang menangis tetap maju ke depan. Maju ke depan, tapi tetap menabur benih penginjilan, benih pelayanan, benih pengorbanan, benih perpuluhan, benih konseling, benih pulang pagi bekerja dan yang lain-lain. Kita katakan pasti akan pulang dengan membawa bekas-bekasnya dengan sorak-sorai kemenangan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Pada saat kegoncangan ekonomi demikian, saya nggak bisa apa-apa. Bagian saya adalah hidup benar. Katakan amin dulu. Bagian saya adalah hidup benar. Singkat cerita, saudara, tiba-tiba dari Jakarta telepon. Pak Tim, apakah benar Pak Tim bisa bawakan seminar tentang keluarga? Iya, tapi Pak Tim suaranya kok cadel aja. Jika Pak Yopi juga cadel. Iya, dari 100 orang 50, 20 hanya saya keterima. Dan waktu saya menandatanganin MOU-nya, persis yang dibutuhkan untuk uang muka, bukan selesai, uang muka untuk si Hendy bisa kuliah. Saya nangis. Begitu juga dengan Henry. Ketika harus selesai di YMM dan dia harus sekolah bisnis di Melbourne. Saya nangis juga, harus ada uang muka. Karena persis dengan uang muka yang dibutuhkan di Melbourne. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, saya cerita ini bukan berarti anak saudara harus ke luar negeri. Tidak dijamin anak kita di luar negeri akan sukses, bahkan bisa hancur. Saya ingin hanya men-sharingkan bahwa orang tua yang hidup dengan benar, dengan membayar harga sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, memberikan yang terbaik, hidup benar di mata Tuhan, dan melakukan yang terbaik di dunia, excellent yang bisa dilakukan, maka bagian Tuhan adalah mujizat financial wisdom. Baca sama-sama 2:1. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Oke? Ayat dikatakan lagi 2:1. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ternyata saudaraku, kesulitan ekonomi bukan hanya karena kita kekurangan. Tetapi ketika kita menerima penghasilan kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Financial wisdom. Ada orang penghasilannya 10 juta, pengeluaran 12 juta. Itu adalah besar pasak daripada tiang. Ada orang, teman saya, penghasilannya 120 juta tiap bulan. Tapi pengeluaran 150 juta. Itu adalah tidak bertobat. Teman saya, guru, suami istri, penghasilannya setiap bulan 17 juta. Pengeluarannya adalah 12 juta. Ada plus 5 juta. Menurut saudara, mana yang lebih kaya? Si B yang penghasilannya 120 juta, tapi pengeluaran 150 juta, atau yang si C? Penghasilannya 17 juta, pengeluarannya 12 juta. Mana yang lebih kaya? Yang si C. Karena dia bisa nabung. Katakan amin. Katakan amin. Dan hari ini dia punya rumah 3-4. Padahal hanya seorang guru. Bisa nyerempet duitnya. Tahu-tahu beri tanah. Tahu-tahu beri emas dan yang lain-lain. Sehebat-hebatnya seorang nelayan,
Kalau jalannya koyak, maka tidak akan ada ikan yang bisa dibawa. Sehebat-hebatnya seorang suami atau istri mencari uang, tapi kalau dia tidak mengatur keuangan dengan baik, akan habis. Pertanyaan muncul, siapa yang harus pegang keuangan? Laki atau perempuan? Perempuan atau laki? Tergantung siapa yang bisa pegang uang. Kalau saya tidak bisa pegang duit, ada siapapun juga saya kasih sampai beak. Di dompet habis terus. Tapi istri saya adalah seorang yang sangat hebat. Begitu masuk susah keluar. Itu karunianya. Karunia adalah suami. Semua uang adalah milik istri. Nges asup hesi keluar. Adalah karena masalah komunikasi. Kita mendengar satu berita yang sangat menyedihkan. Dan 3 hari saya menangis di dalam roh saya. Mendengar orang yang saya sangat kagumin, Ahok, pisah-pisah. Itu masalah komunikasi. Seperti iPhone dan power bank. Kita harus semakin hari, semakin mengenal pasangan kita. Apa sih kebutuhannya? Apa yang membuat dia happy? Apa yang harus saya korbankan? Ketika kita menikah, kita bukan lagi, kamu harus bahagiakan saya. Tidak. Ketika usia pernikahan kita makin lanjut, seharusnya kita ngomong gini, apa yang bisa membuat kamu lebih bahagia? Moi-moi. Apa yang bisa membuat Jackie Chan semakin sukacita? Seharusnya ada komunikasi yang harus jalan. Musim kehidupan usia 27 tahun. Pernikahan. Aku agak mulai bosan. Karena anak sudah nggak ada. Apakah saya harus menyerah? Tidak. Mulai saya membuat kejutan-kejutan lagi dengan Yayen. Karena kita berdua lagi. Karena sudah punya cucu. Berarti saya tidur dengan nenek-nenek. Karena itu ketika Noah lahir, saya papalong-palong sama istri. Yen ek dipanggil saya kungkung popo koloting. Oma opa top tua ompong peot. Digayain sedikit grandfather dan grandmother. Gak ada gaya kan? Tapi kene-kene sebenarnya aki-aki. Saya mau menjalin komunikasi lagi. Yen harus bagaimana begini. Beda dengan waktu kita pacaran. Waktu 5 tahun, waktu 10 tahun. Beda ketika 20 tahun. Ada seni yang harus dibangun, komunikasi. Katakan amin. Karena itu kenapa saya selalu hampir tiap minggu nonton. Dan nontonnya biasanya di premier. Ketemu dengan Brother Eric dengan Hana kemarin. Karena waktu nonton, saya resep. Bisa megang tangan istri. Dikewe-kewe sambil pokok. Karena kalau di rumah dipegang mung. Padahal saya itu bahasa kasihnya sentuhan. Dan bahasa kasih dia itu adalah waktu. Jadi di besok nggak bisa kemana-mana. Nah kesempatan. Haleluya puji Tuhan Hosana. Jadi saya bisa pegang sambil dikewe-kewe sambil saya cium. Wow. Mulai tumbuh kembali cinta pertama. Kok nggak ada yang disebut amin? Komunikasi. Kesimpulan. Kalau demikian, komunikasi apakah yang paling penting? Gak ada waktu bahas tentang human. Komunikasi yang paling penting adalah ini. Bapak Ibu Saudara. Suami ingin mengubah istri. Supaya istri lebih bisa tunduk, bukan tanduk kepada suami. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena dasar manusia itu pada dasarnya susah untuk berubah. Percaya sama saya. Mau profesor, doktor, kotor, kaburator, bocor, sekolah Alkitab. Saya ubah. Istri ingin supaya suami lebih perhatian. Suami lebih mengasihi istri. Jangan hanya bisnis saja. Supaya dia lebih supel. Supaya lebih ramah. Bisa nggak ditengking? Nggak bisa. Kenapa tahu? Pengalaman pribadi. Semakin Anda menuntut, Anda akan makin
kecewa. Harusnya bagaimana? Nah, ini ada rahasia komunikasi yang terakhir. Rahasianya ini. Pemusik bisa masuk ke depan? Thank you. Ini rahasianya. Harus libatkan orang yang ketiga. Ya. Bukan si Tio, tapi orang ketiga adalah Yesus. Yesus. Kita nggak bisa ngubah istri kita. Istri nggak mengubah suami. Nggak bisa, percayalah. Anda akan makin kecewa dan makin kandas. Suami bertumbuhlah ke arah Kristus. Mengalami Kristus. Intim dengan Kristus. Dekat dengan Kristus. Karakter Kristus tumbuh. Dan istri juga mendampingin suami. Mulai terjun di dalam pelayanan. Dalam keintiman bersama Tuhan. Lihat. Setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Maka suami istri akan tumbuh kambuhan. Dua menjadi satu. Bertemu di dalam kasih dan kuasa Kristus. Inilah pernikahan yang paling berbahagia di dunia ini.